Assalamualaikum dulur tani, piye kabare lur? Di kesempatan sore kali ini kita tidak akan mengupdate tanaman cabai rawit, tapi kita akan praktek untuk membuat JMS, Jadam Microbial Solution. Apa itu JMS? JMS itu adalah larutan mikroba lur. Larutan mikroba yang dapat kita buat sendiri dari bahan-bahan dapur, bahan di sekitar kita. Jadi kita tidak perlu membeli seperti E4 atau M21 dan sebagainya. Kita bisa membuatnya sendiri lur. Caranya sangat mudah. Oke, sebelum itu untuk fungsinya JMS itu adalah untuk membenah tanah lur. Untuk penyubur tanah juga, untuk mengemburkan tanah. Apabila kita sering mengaplikasikan JMS ke tanah, otomatis nanti tanah kita akan gembur dan sehat, dan juga dapat melarutkan residu-residu bahan kimia yang ada di dalam tanah. Oke, langsung saja kita beritahu bahan-bahannya. Yang pertama yaitu ember. Terserah embernya dulur-dulur tani seberapa, ingin buat seberapa, 10 liter, 5 liter atau 20 liter, atau yang besar itu 200 liter, monggo terserah. Yang kedua air lur, ini air bersih, bisa air sungai, air sumber, air hujan, yang penting air bersih lur. Tapi yang paling bagus air hujan. Oke, dan untuk selanjutnya ada kentang lur. Ini kentang rebus, kentang yang sudah direbus. Ini untuk sumber karbohidrat makanan untuk mikrobanya lur. Ini kentang. Jika tidak ada kentang, bisa menggunakan nasi juga bisa, nasi putih, terus pisang juga bisa, kemudian jagung atau singkong itu juga, yang penting yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Oke, selanjutnya bahan selanjutnya yaitu ini ada garam krosok lur. Ini garam krosok. Kalau gak ada garam krosok, bisa memakai air laut. Yang tinggal di sekitar pesisir laut bisa memakai air laut. Lalu ada pertanyaan, kalau pakai garam dapur bisa nggak lur? Ya sebenarnya bisa, tapi tidak direkomendasikan lur, karena garam dapur itu sudah diolah, sudah diberikan bahan-bahan kimia lainnya. Jadi kita menggunakan garam krosok atau garam laut yang masih kandungannya masih murni lur. Kenapa pakai garam? Karena di penelitian itu garam laut atau garam krosok itu mengandung banyak sekali mineral yang dibutuhkan oleh tanaman lur. Jadi sangat bermanfaat untuk tanaman dengan dosis yang ditentukan lur. Jangan banyak-banyak, apa yang baik, tapi kalau terlalu banyak itu akan menjadi racun. Di sini ada takarannya lur. Dan yang selanjutnya ini adalah leaf mold atau humus daun. Nah, ini dulur-dulur sekalian bisa mengambilnya di hutan. Yang terbaik itu di hutan lur. Nah, di hutan itu nanti kan daun-daunnya berguguran. Nah, lalu lapuk dengan sendirinya. Nah, itu yang agak di bawah-bawah itu yang sudah lapuk,
diambil saja. Itu leaf mold, itu bakterinya masih alami lur, tidak tercemar oleh bahan-bahan kimia dari manusia. Itu kalau nggak ada, kalau tinggalnya di kota atau di desa, bisa mencari pohon bambu lur. Pohon bambu yang sangat rimbun, biasanya di tepian sungai-sungai itu rimbun-rimbun. Nah itu di bawahnya pasti ada daun-daun kering dari pohon bambu itu. Kemudian jenengan ambil yang agak sudah hancur, yang seperti ini, sudah agak jadi tanah, jadi humus. Nah ini bisa ambil. Nah itu juga baik, karena di perakalan bambu itu bakterinya sangat baik lur. Bakterinya beragam, ada mycorrhiza, ada trichoderma, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita pakai ini kain yang berongga seperti ini, atau kaos kaki itu juga bisa, yang penting berongga untuk nanti meremas-remasnya. Itu dia bahan-bahannya, langsung saja kita praktekkan lur. Oke lur, langsung kita praktekkan. Yang pertama, masukkan kentang ini, lalu kita tambah dengan garam krosok. Garam krosoknya untuk air 10 liter ini, sekitar 10 liter ini kita pakai 2 sendok saja lur. 2 sendok ini cukup. Lalu kita masukkan ke sini, lalu diremas-remas lur sampai hancur, sampai keluar sari-sarinya. Jangan lupa pakai kekuatan. Diremas sampai hancur semua, sari-sarinya keluar. Setelah itu, setelah habis, setelah hancur, kita masukkan leaf moldnya lur. Cukup 1 genggam segini, tambah sedikit enggak apa-apa. Nah ini, kemudian kita ucek-ucek lagi, kita peras dalam sini. Nah, langsung keruh airnya. Nah cuma gitu aja lur cara pembuatannya, tinggal kita tunggu 1 hari sampai 3 hari, 24 jam sampai 36 jam lur. Dan nanti jadinya seperti apa? Nanti kalau sudah puncaknya lur, JMS ini paling bagus diaplikasikan pada fase puncaknya, yaitu ketika muncul gelembung-gelembung di sini banyak sekali lur. Nah itu sekitar 1 hari sampai 3 hari. Ini seperti ini, lalu ditutup. Cuma ditutup, nggak usah rapat, cuma ditutup gini aja, dan kita taruh paling bagus di lahan. Tiap kali membuat itu kadang 1 hari, kadang 2 hari. Kalau saya buat di lahan itu rata-rata 1 hari sudah puncak dan saya aplikasikan. Tapi kalau saya buatnya di rumah, biasanya 2 hari itu baru puncak dari gelembungnya lur. Nah, di sini nanti ya banyak gelembung, berarti itu tanda-tanda sudah puncak dan kita aplikasikan ke lahan. Oke, besok kita lihat bagaimana hasilnya.
Nah, ini dia lur JMS kita. Kemarin kita sudah buat, sekarang hampir 1 hari. Kemarin saya buat jam 4, sekarang masih jam 2 siang. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini dia muncul gelembung-gelembungnya ini lur. Ini tanda mikrobanya aktif. Dan ini adalah puncaknya lur. Semakin banyak mikrobanya semakin bagus. Dan setelah melalui puncaknya, kita harus segera mengaplikasikan ke tanah lur. Bila tidak segera kita aplikasikan ke tanah, maka mikrobanya akan mati dan ini tidak akan berfungsi sebagai larutan mikroba, tapi cuma berfungsi sebagai PUC aja lur. Nah, ini di setiap 1 mili menurut penelitian di Jadam sana, di Korea sana, itu 1 milinya mengandung miliaran mikroba lur. Nah, sangat banyak sekali. Itu bagaimana itu cara menghitungnya. Oke, untuk dosis pengaplikasiannya, untuk lahan yang belum ada tanamannya, belum kita tanami, itu sebaiknya kita aplikasikan murni lur, hanya JMS ini tanpa campuran air. Buat yang banyak sekitar 500 liter itu banyak, lalu kita aplikasikan ke tanah, kita kocorkan atau kita pokoknya siram ke tanah seluruh bedengan agar kandungan mikroba di dalam tanah kita beragam, kemudian juga bisa untuk merombak tanah kita lur. Semakin banyak kita mengaplikasikan JMS ini, tanah kita akan gembur lur, gembur, subur, dan juga kita bisa mengencerkannya sekitar 10 sampai 20 kali lur. Dan untuk apabila sudah ada tanamannya, ini wajib untuk diencerkan, tidak boleh kita aplikasikan secara murni. Nanti tanaman kita bisa kaget. Untuk aplikasi apabila ada tanamannya itu diencerkan dengan dosis 1 JMS dengan air sekitar 10 kali sampai 100 kali lur. Ini berfungsi untuk POC, pupuk organik cair, juga untuk pembenah tanah, untuk perombak tanah, untuk pelarut residu-residu bahan kimia yang telah kita masukkan ke dalam tanah. Dan ini juga bisa untuk dekomposer lur. Apabila jenengan membuat kompos atau fermentasi kohe, Anda juga bisa memakai ini lur, JMS ini. Kalian spray ke kohe atau kompos jenengan seminggu sekali, tidak perlu membeli dekomposer yang ada di toko-toko lur, dimana membuatnya sangat mudah kan, sangat irit, dan manfaatnya ini sangat banyak lur. Semakin banyak Anda memasukkan larutan ini ke dalam tanah, semakin bagus tanah Anda, semakin terjaga kesehatan tanah Anda. Tapi jangan lupa kita juga harus memasukkan bahan-bahan organik ke dalam tanah, karena mikroba itu bekerja untuk merombak bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah. Oke lur, itu aja dulu tutorial dari kami ini. Kita lanjut di lain waktu, kita lanjut tutorial yang lain lur. Salam dulur tani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.